Kalau dari keluarga sendiri percaya nggak bahwa ini satu orang pelakunya? Kalau menurut keluarga dengan melihat cerita informasi ya, karena kita ini tidak mencari fakta tapi informasi yang diperoleh dengan luka yang begitu banyak di situ ditemukan, apakah percaya bahwa pelakunya satu? Kalau saya sih pribadi, karena alibinya pun sudah nggak bisa kami percaya, bisa jadi ada orang lain. Tapi pun kita juga masih mencari tahu dan berharap polisi itu bisa membantu untuk mengarah ke sana sih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyu dalam wawancara eksklusifnya. Sore hari ini saya menghadirkan narasumber yang dulu kasusnya sempat ramai di media sosial. Kasus dugaan pembunuhan seorang dosen wanita yang merupakan gadis asal kota Mataram ya, yang tewas terbunuh di komplek perumahan yang baru saja sedang proses renovasi, yaitu di wilayah Surakarta ya, Surakarta. Dan di hadapan kita ini merupakan adik dari korban yang saya hadirkan. Kita akan mencari tahu soal putar kasus itu seperti apa, dan akan mendengarkan keterangan dari pihak keluarga sampai dengan saat ini seperti apa sih menurut versi mereka. Oke, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya apa? Ami. Mbak Ami. Iya. Oke, Mbak Ami, boleh dicerita dong dengan kita semua ini yang masih penasaran dengan kasus yang sempat terjadi kemarin itu, yang bulan Agustus ya kalau tidak salah. Agustus. Seorang kakaknya Mbak yang dibunuh sama, informasinya kuli bangunan lah mungkin kita bisa tahu, dia seorang peladen yang sedang proses merenovasi rumah tempat tinggal kakak sebenarnya. Itu sebenarnya kalau informasi dari keluarga sendiri seperti apa sih yang diperoleh? Informasi yang saya dapat dari keluarga sebenarnya sama dengan yang beredar di media, dibunuh karena motif sakit hati. Yeah. Tapi jelas kita dari keluarga ya menolak ya, menolak alibi tersebut. Tapi sampai saat ini pun belum ada alibi baru memang yang ditemukan oleh polisi. Oke. Kayak gitu sih Mas. Itu kalau informasi yang diperoleh keluarga tuh dibunuhnya seperti apa sih? Dibunuhnya ya dengan ditikam, dibacok seperti itu. Saya pun tahunya hasil otopsinya itu beredar di media. Karena kata polisi itu harus dibuka di persidangan hasil visumnya. Okay. Dan untuk sementara luka-luka yang diperoleh kakak saya itu hanya tahu dari media aja. Okay. Itu bacokan di leher, di kepala, di bagian dada, kiri kanan, muka, sayatan kayak gitu. Kalau kejadiannya kapan tuh? Malam, siang, pagi? Malam dini hari, tanggal 24 Agustus. Oke. Kalau keluarga di sini kapan tahu informasi? Awalnya saya itu tahu gini, hari Kamis tanggal 24 Agustus, saya kan masih kerja tuh di sekitar kurang lebih jam 2 kurang gitu Mas. Adik saya tuh nelpon ngabarin kalau dia itu sakit awalnya, sakit dan harus rawat inap. Karena harus rawat inap, butuh persetujuan keluarga terdekat, keluarga kandung. Nah, otomatis waktu itu adik saya menghubungi kakak yang posisinya di Solo. Karena adik saya ini kan di Surabaya, Mas. Jadi yang bisa langsung mendatangi dia cepat itu kakak yang di Solo. Kalau untuk butuh persetujuan. Tapi adik saya itu cerita, kok kakak nggak bisa dihubungin dari pagi, dicari masih centang satu terus, nggak bisa ditelepon. Sampailah akhirnya saya telepon balik nih adik saya, tanya dari kapan nggak bisa dihubungi, dari pagi gitu kan ngomongnya. Terus dia juga cerita kalau ternyata teman-temannya yang di Solo pun mencari kakak saya gitu loh Mas. Saya terima telepon dari adik saya yang di Surabaya, menginfokan kalau dia sakit, butuh persetujuan rawat inap. Nah, dia menghubungi nih kakak saya yang di Solo, tapi ternyata udah nggak bisa sama sekali, di telepon nggak bisa, di WA pun centang satu. Terus saya kan telepon balik nih, adik saya nanya dari kapan nggak bisa dihubunginya. Ternyata
udah dari pagi katanya dia tuh telepon terus nggak bisa sampai akhirnya dia khawatir kan nih di Surabaya, akhirnya inisiatif nyari temennya yang emang sering disebut sama kakak saya, cari DM via IG. Nah terus dari situ tuh dia tuh tahu kalau ternyata teman-temannya di Solo pun lagi kebingungan, kok Mbak Dian itu nggak muncul dari pagi, nggak masuk dari pagi, nggak masuk kerja, absennya pun kosong waktu itu. Nah terus dari situ udah mulai kepikiran nih saya, sampailah akhirnya saya minta ke adik saya ini untuk mencari nomor temennya kakak yang ada di Solo. Awalnya saya menghubungi temennya kakak yang dihubungi sama adik saya ini, tapi saya juga minta adik saya untuk mencari tahu nomor temennya yang awalnya emang tinggal bareng satu rumah gitu loh Mas. Akhirnya dapat nih namanya Mbak Feli. Iya, saya dapat nomor Mbak Feli, saya hubungi Mbak Feli waktu itu, tanya kabar kakak saya gimana, soalnya nggak bisa dihubungi dari pagi. Nah, dari Mbak Feli pun saya tuh tahu kalau ternyata Mbak Feli pun sudah nggak tinggal satu rumah lagi sama kakak saya. Karena awalnya saya tuh taunya kakak saya itu tinggal bareng, entah sejak kapan saya juga nggak ingat pastinya kapan, tapi udah tinggal bareng bertiga gitu loh Mas. Tapi semenjak adik ke Solo, main ke Solo, itu katanya udah nggak tinggal bareng lagi. Dan dia pun baru ketemu terakhir tanggal 17 Agustus katanya, ketemu terakhir. Nah, tapi di saat hari kejadian itu pun ternyata emang nggak ada kontak sama sekali. Kayak gitu. Sehari hilang komunikasi? Iya, nggak ada kontak sama sekali. Dan waktu itu terakhir sebelum saya pulang dari kantor, saya tuh ngomong ke Mbak Feli, chat, bilang kalau misalnya minta tolong ya Mbak, kalau misalnya ada waktu coba kakak dicek ke rumah, ke rumah temennya yang dia tinggalin atau ke rumahnya yang sedang direnov, karena memang nggak ada kabar dari pagi, nggak bisa dihubungi hari ini. Dan di saat itu pun saya juga mencoba menghubungi kakak saya dari WA, Instagram, terus nomor biasa, itu nggak ada respon juga sama sekali kayak gitu. Baik, setelah itu berarti yang menemukan pertama siapa? Nah, terus pulang nih dari kantor, setelah minta tolong ke Mbak Feli untuk dicekin, pulang ke rumah, ternyata sampai di rumah saya itu udah ngeliat telepon dari Mbak Feli berulang-ulang. Itu mungkin ada 9 kali apa 10 kali gitu, telepon berulang-ulang. Dan saya nggak angkat karena lagi di jalan. Telepon balik ternyata nggak diangkat juga sama Mbak Feli. Sampailah akhirnya jarak beberapa lama gitu Mas, datang telepon dari nomor yang saya nggak kenal lewat nomor biasa. Nah itu menginfokan deh kalau ternyata kakak saya udah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan itu ternyata ibu yang satu kantor sama kakak saya di Solo. Nah itu kondisinya waktu nerima telepon itu sebenarnya udah feelingnya nggak enak, karena emang nada berbicara ibunya tuh terkesan agak pelan dan berhati-hati gitu loh Mas. Iya, kayak gitu. Yang pertama kali mengetahui informasinya adalah saya. Bagaimana kagetnya dapat informasi seperti itu? Iya, karena memang nggak ada kepikiran sama sekali Mas di saat itu. Dan waktu itu kan kondisinya agak panik karena memang adik saya sendiri itu waktu itu harus ranap. Tapi orang tua saya nggak tahu waktu itu. Saya taunya orang tua saya nggak tahu. Karena adik saya minta jangan dikasih tahu dulu mama sama bapak. Nanti takutnya khawatir. Nah terus kakak saya nggak bisa dihubungi. Waktu itu saya langsung pulang aja ke rumah. Ternyata waktu udah sampai di rumah saya udah lihat ibu saya tuh agak nangis gitu loh Mas. Karena ternyata adik saya udah menginformasikan kalau dia sakit dan harus masuk rumah sakit gitu. Nah terus di rumah itu saya ngomong ke ibu saya, mama ada telepon dari temennya kakak berulang kali, tapi kami nggak angkat. Saya bilang gitu ke ibu. Tapi ditelepon balik pun nggak bisa, gitu kan. Terus iya coba ditelepon balik lagi aja katanya mama kan waktu itu. Terus ya udah saya telepon balik nggak ada. Sampailah masuk telepon satu nomor itu. Dan saya udah feeling kan Mas, agak pelan nih. Akhirnya saya masuk, ninggalin ibu saya di belakang. Masuk, ternyata diinfokan kalau kakak saya tuh udah ditemukan dalam positif keadaan meninggal dunia. Dan itu sebenarnya saya waktu itu langsung teriak. Tapi saya ingat ada ibu di belakang, akhirnya saya mulai memelankan nada bicara lagi, terus ngomong, dikejarkan nih sama ibu di belakang, ditemukan dalam kondisi seperti apa. Saya ngomong waktu itu ke ibu yang nelpon.
ada kondisi luka-luka enggak. Nah dari situ ibu saya tuh udah kayak langsung jatuh duduk, kayak udah terfikir lah, kalau dari cerita ibu saya udah terfikir karena saya ngomong ditemukan dalam kondisi apa, udah mengarah ke arah sana, ke arah pembunuhan gitu. Oke. Baik, setelah itu berarti semua kita shock ya, tentunya keluarga di situ shock. Nah, terakhir komunikasi dengan kakak sebelum meninggal tuh apa ya? Siapa yang pernah komunikasi, apakah mbak atau ibu atau ayah atau siapa? Kalau kita di rumah itu kebiasaannya itu telepon bareng, Mas. Jadi tiap malam itu pasti kakak, adik itu nelpon ke rumah, atau enggak kita yang di rumah nelpon ke mereka. Nanti pasti itu telepon grup. Dan terakhir itu kakak nelpon di hari Selasa. Oke, kalau kejadiannya hari Rabu, Kamis dini hari. Maksudnya Rabu di jam 12 malam gitu kan. Jadi udah masuk Kamis dini hari. Nah itu terakhir di hari Selasa telepon ke nomor bapak kalau nggak salah. Itu biasa aja, ngomong cerita-cerita, ketawa-ketawa. Cuma waktu itu saya posisinya di kamar, dengar mama sama bapak ngomong dari kamar. Yang terakhir saya dengar dari kakak saya itu ngebahas, ngomong gini kakak saya, mama nanti mama sama Kak Dini beli baju yang sama aja, nanti Ami sama kita, kakak nyebut kita kan kalau di rumah, kita beli baju sendiri yang kembaran. Jadi nanti berdua-berdua. Nanti untuk wisudanya Atin kita pakai kembaran berdua-dua gitu. Yang Atin ini yang mana? Atin itu adik. Yang sakit itu? Yang sakit. Baik, Mbak, sekarang kan kasusnya sedang berjalan ya, sedang proses sidang. Seperti apa persiapan kita menghadapi sidang, kemudian seperti apa harapan kita keluarga harapan terhadap kasus ini? Harapan saya sih sebenarnya berharap alibi dari pelaku itu sebenarnya bisa dipatahkan, karena memang dari bukti yang saya miliki yang udah saya sampaikan ke polisi itu jelas alibi pelaku yang mengatakan kakak saya cekcok, mengatakan kalau tukangnya ditolol-tololi, dibodoh-bodohi, itu sudah oleh kakak itu sudah bisa dipatahkan dengan dokumentasi kegiatannya dia di hari Senin itu. Pelaku kan berbicara dikatakan bodoh, dikatakan tolol itu di hari Senin tanggal 21 Agustus, Mas. Menurut pelaku di konferensi persnya. Sementara kakak saya itu sudah terdokumentasi ada kegiatan sejak pagi sampai siang hari dan lanjut di kampus sampai sore hari. Itu sudah ada dokumentasinya. Dalam bentuk apa dokumentasi? Dalam bentuk foto. Ada diupload di Instagram dari kampus UIN juga. Nah itu kegiatannya tepat juga di hari Senin, dan berdasarkan pengakuan dari teman-temannya pun kakak saya itu memang udah dari pagi udah ada di kampus gitu loh, Mas. Sementara pelaku bersaksi kalau misalnya bertemu kakak saya di pagi hari, sementara kakak saya sudah ada kegiatan sejak pagi di kampus. Jadi menurut saya itu harusnya sudah bisa dipatahkan, dan mungkin ada alasan lain di balik kematiannya kakak. Pengakuan sementara ya, informasi dari pihak polisian, apakah seperti apa sih pelaku ini sebenarnya kalau menurut informasi yang digali pihak polisian? Seperti apa sih pelaku ini sebenarnya menurut pengakuan dari pihak polisian? Apakah pelaku ini juga sebelumnya pernah melakukan kasus yang sama atau seperti apa kalau informasi terakhir? Kalau berdasarkan pihak kepolisian dan warga sekitar yang disampaikan ke saya ya, pelaku ini memang sudah punya citra yang buruk di kampungnya. Jadi itu kayak udah memang suka mabuk-mabukan, terus habis itu suka mencuri. Ini informasi dari polisi dan warga ya yang disampaikan oleh teman-teman kakak saya ke saya. Dan dia lulusan SMP kalau nggak salah, yang saya tahu seperti itu yang disampaikan oleh polisi. Dan dia bekerja sebagai peladan di. Kalau dari keluarga sendiri percaya nggak bahwa ini satu orang pelakunya? Kalau menurut keluarga, dengan melihat cerita informasi ya, karena kita ini tidak pencari fakta, tapi informasi yang diperoleh dengan luka yang begitu banyak di situ ditemukan, apakah percaya bahwa pelaku hanya satu? Kalau saya sih pribadi, karena alibinya pun sudah nggak bisa kami percaya, bisa jadi ada orang lain. Tapi pun kita juga masih mencari tahu dan berharap polisi itu bisa membantu untuk mengarah ke sana sih. Oke, terakhir, siapa tahu ini didengar langsung sama aparat penegak hukum ya soal podcast kita pada sore hari ini.
Apa kira-kira yang mau disampaikan atas kasus yang menimpa saudaranya Mbak? Seperti apa harapannya penegakan hukum terhadap kasus ini? Apa yang mau disampaikan, Mbak? Saya berharap sih kasus kakak saya ini bisa diusut sampai tuntas. Tidak hanya berhenti di pelaku yang beralibi sakit hati dengan kakak saya, tapi bisa digali lebih dalam sebenarnya ada apa di balik kematian kakak saya ini sih sebenarnya seperti itu. Berharap bisa digali lebih dalam karena saya sudah banyak menyampaikan kejanggalan-kejanggalan ke kepolisian. Kejanggalan yang terjadi sebelum kejadian ini sudah saya sampaikan ke polisi. Jadi saya berharap itu sebenarnya polisi bisa menggali lebih dalam dari kejanggalan yang udah saya sampaikan. Kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak ya. Kita akan menunggu proses hukum yang sedang berjalan, termasuk Mbak juga akan menjadi saksi dalam persidangan mungkin ya. Iya, bisa jadi. Baik, sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.